Kita mau belajar dalam satu judul perenungan, yaitu kekristenan yang berbuah. Nah, bagaimana apa yang dinyatakan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan mengenai topik yang akan kita renungkan bersama-sama di kesempatan ini. Tentunya saudara, kita diinginkan Tuhan sebagai orang percaya dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yaitu kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, namun menjadi orang Kristen yang menampilkan kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dikenal dalam bahasa firman Tuhan adalah berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita menanam sebuah pohon buah tentunya, hal yang diharapkan dari sebuah pohon buah adalah pohon ini nantinya akan waktu ditanam, dia akan bertumbuh subur, kemudian bukan hanya bertumbuh subur, tetapi juga akan menghasilkan buah. Dan bukan hanya sampai di situ, bukan hanya menghasilkan buah, namun ada catatan, buahnya tentunya buah yang manis, buah yang enak untuk dinikmati. Itu adalah harapan ketika kita menanam sebuah pohon buah. Ya, diharapkan pohon itu akan berbuah, buah yang manis, buah yang banyak tentunya, sehingga bisa dinikmati dan tentunya mendatangkan sukacita bagi orang yang menanam pohon buah tersebut. Nah, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan mengenai kehidupan kekristenan yang berbuah? Ya, saya mendapati ada bermacam-macam buah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan hanya buah-buahan. Ya, kalau buah-buahan ada pisang, ya ada jenis-jenisnya. Ya, pisang pun ada jenis-jenisnya, ada macam-macamnya. Ya, ada buah apel, ada buah mangga dan sebagainya. Nah, di dalam firman Tuhan tercatat juga tentang buah-buah yang harus dihasilkan oleh setiap orang percaya. Mari kita mau belajar dari firman Tuhan pagi hari ini, dan kita mau melihat apa yang harus kita hasilkan sebagai orang percaya yang mengikuti teladan Kristus. Amsal pasalnya yang ke-12. Amsal pasalnya yang ke-12. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita. Saya harapkan kita semua dapat mengikuti, membuka bersama-sama ayat kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita boleh membacakan ayat ini. Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan di sana berkata, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Perhatikan baik, dikatakan di dalam Amsal 12 ayatnya yang ke-14, setiap orang, ya tidak terkecuali, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Buah yang pertama dalam firman Tuhan dikatakan adalah buah perkataan. Saudara, apakah perkataan kita menghasilkan buah yang manis? Perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang meneduhkan, perkataan-perkataan yang mendatangkan damai sejahtera, perkataan-perkataan yang mendatangkan sukacita, ataukah perkataan-perkataan yang justru sebaliknya, dari mulut kita keluar perkataan-perkataan kutuk, perkataan-perkataan yang menghina, memfitnah, dan sebagainya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, Alkitab mau katakan, firman Tuhan mau katakan, kita harus menghasilkan buah perkataan karena setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh buah perkataan. Makanya ada pepatah mengatakan, karena mulut badan binasa. Nah, dia terima hasil dari perkataannya. Ya, ada banyak perkara, ada banyak persoalan yang terjadi karena salah bicara, ya. Karena perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Nah, Tuhan mau kita menghasilkan buah perkataan yang tentunya memberkati. Karena firman Tuhan berkata kita dipanggil untuk memberkati, menjadi berkat
bukan kita memakai perkataan kita untuk mengutuk. Karena firman Tuhan juga telah memberi awasan, jangan dari mulut yang sama keluar apa? Kutuk dan keluar berkat, saudara ya. Tapi kita mari pakai perkataan kita untuk menjadi berkat. Kemudian Matius 3 ayat 8. Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Sama juga dengan yang tercatat di dalam Lukas 3 ayat 8 ya. Matius 3 ayat 8 maupun Lukas 3 ayat 8, di situ dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang kedua adalah buah pertobatan ya. Buah pertobatan ini adalah firman yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada orang-orang Farisi pada waktu itu yang ada berkumpul melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian firman Tuhan datang dan berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan ya. Kita ketahui bahwa ketika kita menyatakan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, istilahnya adalah ketika kita mengambil jalan pertobatan, maka yang harus kita lakukan adalah bukan tinggal hanya di situ, tetapi kita harus benar-benar menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan kita hanya dikatakan, oh orang-orang pertobatan, tetapi pribadi kita, kelakuan kita tidak seperti dengan nama kita, orang-orang pertobatan katanya. Ya, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kemudian dalam Roma 6 ayat 22. Roma pasal 6 ayat 22. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-22. Di sana dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara perhatikan, di sini dikatakan bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa dan kita telah menjadi hamba Allah. Karena itu kita harus juga dikatakan di sana beroleh buah yang membawa kepada pengudusan. Ada buah yang membawa kepada pengudusan. Kita percaya bahwa dari hari ke hari kita sebagai orang-orang pengikut Kristus terus dikuduskan oleh Tuhan dari hari ke hari. Ya. Kita menyadari kita bukan orang-orang yang kudus dari awalnya. Karena Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun ketika kita mengambil jalan pertobatan, kita mengikuti kehendak Tuhan, kita dikuduskan dari hari ke hari. Ya, itulah dikatakan buah yang membawa kepada pengudusan. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 9, 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kemudian di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-11. Filipi 1 ayat 11, di sana dikatakan, mulai dari ayat 9 kita baca, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus
untuk memuliakan dan memuji Allah. Ada perkataan buah kebenaran. Kemudian di dalam Ibrani 12, Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-11 dikatakan di sana, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, jadi tiap proses kehidupan merupakan bagian yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita untuk melatih kita supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran, saudara. Di dalam Yakobus 3 ayat 18, Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 juga di sana dikatakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin, saudara. Jadi hasilkan buah-buah kebenaran, saudara. Nah, bahkan Alkitab mengatakan tadi di dalam Ibrani 12 ayat 11, ada ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Tuhan. Memang pada waktu ganjaran diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi sebenarnya itu adalah melatih kita supaya kita mengeluarkan, supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Kemudian selanjutnya, ya, kita tahu bersama dengan jelas, ya, di dalam Galatia pasalnya yang kelima, Galatia pasalnya yang kelima, kita tahu bersama di sana dikatakan ada buah-buah yang harus dihasilkan. Galatia 5 ayatnya yang ke-22, yaitu buah-buah roh, yang adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hasilkan buah-buah roh, ya. Di dalamnya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri, saudara. Hari-hari ini kita dilatih, ya, untuk belajar menguasai diri, ya. Yang ada berbagai macam himbauan, anjuran, ya, dan perlu kita kuasai diri untuk bisa melakukan semuanya. Selanjutnya di dalam Kolose pasal 1, Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ada buah pekerjaan yang baik, saudara. Jadi dalam kehidupan kita, ya, kita tidak bisa memisahkan, ya, kehidupan beribadah itu hanya memuji Tuhan, hanya menyanyi menyembah Tuhan, hanya belajar firman Tuhan, kemudian kita memisahkan kehidupan sehari-hari kita. Ya, tidak, saudara. Dalam kehidupan keseharian kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita, kita pun harus memuliakan Tuhan, menghadirkan Tuhan di sana. Dan kita harus melakukan semuanya pekerjaan-pekerjaan yang baik tentunya, yang telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya buat kita. Amin. Menghasilkan buah-buah pekerjaan yang baik, saudara. Nah, sebagai catatan, buah dalam firman Tuhan dikatakan adalah sebagai tanda pengenal. Kita bisa mengetahui, kita bisa membedakan, ya, seseorang itu apakah benar-benar murid Kristus. Itu dilihat dari apa? Dari buahnya. Dalam Matius pasalnya yang ke-7
ayat 20. Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-20. Ya, sebagaimana juga kita bisa membedakan. Oh, ini padi, ini bukan padi. Ini pisang Ambon, ini pisang raja. Ini mangga A, ini mangga B. Ya, ini apel jenis ini itu bisa dibedakan dari buahnya. Demikian juga kata firman Tuhan terhadap orang-orang percaya. Orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, itu bisa dibedakan dari buah. Dalam Matius 7 ayatnya yang ke-20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, mulai ayat 19 di situ dikatakan, dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi sebagai tanda pengenal, kita bisa melihat, kita bisa membedakan dari buah. Demikian juga di dalam Matius 12 ayatnya yang ke 33. Matius 12 ayatnya yang ke-33 dikatakan di sana, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin. Jadi dari buahnya pohon itu dikenal. Karena itu saudara, kita harus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tadi. Katakan, ada buah perkataan, ada buah pertobatan, ada buah yang membawa kepada pengudusan, ada buah-buah kebenaran, buah-buah roh, dan buah-buah pekerjaan yang baik, saudara. Pertanyaannya, mengapa kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen harus memberi buah? Mengapa? Ya. Mengapa sebagai orang percaya kita harus memberi buah? Ya. Dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi mengapa kita harus berbuah, saudara? Dari ayat ini dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dengan jelas kita dapati bahwa Tuhan telah menetapkan. Amin. Jadi mengapa kita harus memberi buah? Karena itu adalah kehendak dan ketetapan Allah. Ya, kita ketahui bersama di dalam ayat yang kita baca bahwa adalah ketetapan, adalah kehendak Tuhan supaya kita sebagai orang percaya memberi buah. Jadi kalau kita memberi buah berarti kita melakukan kehendak Tuhan. Karena inilah kehendak Tuhan bagi kita. Jadi saudara, bukan hanya kita menjadi orang Kristen dan mengharapkan Tuhan memberkati kita. Kita sembuh dari sakit, kita menerima penyediaan dari Tuhan. Ya, kita datang supaya segala persoalan masalah kita selesai. Tetapi ada tanggung jawab kita, ada tuntutan Tuhan, ada ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan, yaitu memberi buah. Dikatakan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, saudara. Kemudian, selain itu adalah ketetapan Tuhan, mengapa kita harus memberi buah? Di dalam Filipi 1 ayat 22. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-22. Bagian A di situ Rasul Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini,
itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi jangan hidup hanya hidup, ya. Jangan saudara menjalani kehidupan, ya ini kan hanya hidup seperti biasa saja. Tidak. Tetapi seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup, dan itu pun datang bagi kita, kita pun harus berkata demikian. Kalau aku harus hidup, kalau aku masih diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati kehidupan, maka aku harus bekerja memberi buah. Katakan amin. Amin. Jadi harus bekerja memberi buah. Kenapa kita harus bekerja memberi buah? Karena dikatakan kita masih diberi kesempatan hidup. Amin. Kita masih diberi kesempatan hidup dalam Pengkhotbah 9. Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu apa? Sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Jadi mengapa kita harus memberi buah? Pertama, itu adalah ketetapan dan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah karena kita masih diberi kesempatan hidup. Dan kalau hidup berarti memberi buah. Amin. Masih hidup saudara ya. Kalau masih hidup, masih mengikuti saat ini, kita masih beribadah kepada Tuhan, mari tetapkan hati kita untuk kita memberi buah bagi Tuhan. Amin. Karena masih ada kesempatan. Walaupun virus COVID-19 masih menjadi satu pergumulan, tapi kalau engkau masih hidup, engkau harus bekerja memberi buah bagi Tuhan. Haleluya. Nah, mengapa kita harus memberi buah? Dan kemudian kita datang pada pertanyaan selanjutnya, untuk apa kita memberi buah? Ya. Untuk apa? Kalau itu adalah ketetapan dan kehendak Tuhan, untuk apa? Filipi 1 ayat 9 ya. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Filipi pasalnya yang ke-1. Ayat 9 mulai hingga ayatnya yang ke-11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8, apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya, untuk apa kita berbuah? Untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita harus berbuah supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Makanya kita harus berbuah supaya ketika kita berbuah, Alkitab berkata, dalam hal itulah Bapa dipermuliakan. Berarti kalau kita tidak memberi buah, atau kita memberi buah tetapi buah yang asam, yang tidak dapat dinikmati oleh orang lain, maka Bapa tidak dipermuliakan dalam hidup kita. Inilah tujuan kita ada dalam dunia ini sebenarnya, supaya lewat kehidupan kita Tuhan dipermuliakan. Amin. Bukan hanya kita mengejar segala prestasi-prestasi kita, bukan hanya kita mengejar segala pemenuhan kebutuhan jasmani kita, namun kita mengabaikan kehidupan. Tuntutan Tuhan adalah untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita harus berbuah adalah supaya Tuhan dipermuliakan, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, mengapa kita harus berbuah? Matius 7. Matius 7 ayat 19 sampai 20. Di sana dikatakan, Matius 7 ayat 19 sampai 20 tadi kita baca.
Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Amin. Jadi apa saudara maksud atau untuk apa kita berbuat tadi? Untuk kemuliaan Allah. Dan yang kedua adalah, karena tadi bilang orang bisa melihat dari buah kita, adalah untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Ketika kita berbuah, seperti yang dikatakan di awal, ada buah-buah yang harus kita hasilkan, maka kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 2 tadi ayat 12. Waktu orang melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, mereka akan memuliakan Allah. Ya. Kita merindukan supaya orang-orang dilawat oleh Tuhan. Kita berdoa supaya orang-orang mengenal Tuhan. Tetapi juga kehidupan kita harus jadi kesaksian. Jangan kita berdoa supaya orang mengalami lawatan Tuhan. Kita berdoa supaya orang diubahkan. Pribadi kita sendiri tidak jadi kesaksian. Kita menginjil, kita menyampaikan Yesus, tapi orang melihat perbuatan kita dan berkata, begitukah pengikut Kristus? Bahasa orang begitu dang. Tuh orang yang pengikut Yesus. Jadi akhirnya tindakan kita, dari tindakan kita akhirnya orang menolak Yesus. Jadi kita berbuah supaya mendatangkan kemuliaan Allah dan supaya kita jadi kesaksian buat orang lain, dan orang lain boleh mengenal Yesus. Orang lain boleh datang kepada Yesus. Orang lain boleh memuliakan Tuhan pada waktu Tuhan melawat mereka. Amin. Itu kata firman Tuhan. Nah, sekarang kita datang selanjutnya, bagaimana? Bagaimana dang supaya berbuah? Ya. Tadi kita sudah lihat buah-buah apa yang harus dihasilkan, mengapa kita harus berbuah, untuk apa kita berbuah, dan bagaimana supaya kita berbuah. Ya, kalau ibarat ya Tuhan melukiskan seperti pohon, ya. Bahkan Tuhan mengecam pohon ara yang tidak berbuah, saudara. Jadi Tuhan menggambarkan dengan ilustrasi pohon buah. Ya saudara, kalau orang lihat waktu mau tanam pohon buah, tentunya yang harus dipersiapkan dulu adalah benihnya. Kemudian ditanam, ya. Nggak mungkin itu ya benih ada di dalam toples. Dia harus ditanam, ya saudara, supaya menghasilkan buah. Jadi ditanam. Pertama hal yang harus dilakukan adalah ditanam, ya. Kemudian waktu ditanam, ya diperhatikan itu pasti kulit luar mulai mungkin akan membusuk, saudara. Nanti akhirnya akan muncul tunas, keluar tunas yang baru. Jadi ditanam supaya kita bisa berbuah. Hal yang pertama haruslah ditanam, artinya harus mati. Apa yang harus dimatikan? Yohanes 12 ayat 24. Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-24, di sana dikatakan, Aku berkata kepadamu. Jadi pertama yang harus dilakukan supaya kita bisa berbuah, supaya orang percaya menurut perkataan firman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Memang terlihat seperti mati sebenarnya, tetapi sebenarnya akan mengeluarkan tunas yang baru. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah, saudara. Jadi pertama ditanam, artinya harus mati, kata firman Tuhan. Nah, apa yang harus dimatikan dalam kehidupan kita ini? Ya,
yang harus dimatikan menurut Roma 8 ayat 13 maupun Galatia 5 ayat 19 sampai 21, tapi kita lihat dulu Roma 8. Roma 8 ayatnya yang ke-13, satu orang tolong bacakan untuk kita. Saudara yang ada di rumah bisa membaca di Alkitab saudara. Roma 8 ayat 13. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Ya, dikatakan di situ, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan. Ya, ada tindakan, ada usaha, benar-benar kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini mematikan perbuatan-perbuatan daging dijabarkan di dalam Galatia 5. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ya, saudara, harus disampaikan lagi, dikatakan perbuatan-perbuatan yang harus dimatikan, perbuatan daging itu telah nyata, yaitu apa saudara? Percabulan, apalagi kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, ini yang harus kita matikan. Segala perbuatan-perbuatan daging supaya kita bisa berbuah, saudara. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala. Siapa yang masih menyembah berhala? Masih ada opo-opo, masih pergi ke tempat-tempat keramat, ya, mengadakan perjanjian, ya, dengan roh-roh nenek moyang, saudara. Ya, penyembahan berhala, sihir, ya. Kemudian apa? Perseteruan, perselisihan, iri hati, masih iri, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kemudian ada kedengkian. Nah, apalagi kemabukan, saudara, masih mabuk-mabuk, saudara, pesta pora dan sebagainya, saudara. Ini yang harus Alkitab katakan kita matikan supaya kita bisa menghasilkan buah. Ini bukan perkataan hamba Tuhan, ini perkataan firman Tuhan. Ya. Bahwa ini harus kita matikan sebagai orang-orang percaya supaya kita bisa menghasilkan buah. Kemudian yang harus dilakukan selanjutnya juga, ya, adalah kalau benih itu sudah ditanam, supaya benih itu bertumbuh subur, dia harus diberi apa? Diberi air dan diberi pupuk, saudara, ya. Diberi air, diberi pupuk. Kalau dia kekurangan air, dia kekurangan nutrisi, ya, pasti dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Karena itu, demikian seperti pohon, maka kita pun harus diberi air, diberi pupuk. Apa air dan pupuk yang kita harus beri bagi hidup kita? Mazmur pasal 1. Mazmur 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, diberi air, diberi pupuk, apa itu? Firman Tuhan, Taurat Tuhan. Jadi waktu kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kita memberi air, memberi pupuk dalam hidup kita untuk kita bisa berbuah. Kemudian kalau pohon itu sudah ditanam, sudah bertumbuh,
ya. Tentunya bukan hanya pohon itu yang bertumbuh, pasti ada rumput-rumput yang bertumbuh di sekitarnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Bersihkan, ya tentunya. Kalau Tuhan tidak bersihkan itu rumput, pasti itu akan menghambat pertumbuhan dari pohon tersebut. Apalagi kalau ada pohon yang mulai menutupi ya tanaman lain ya, yang mulai menutupi ini pohon yang kita tanam, pasti itu akan menghambat pertumbuhan dari pohon tersebut. Karena itu perlu dibersihkan. Nah, membersihkannya juga dengan apa, saudara? Tadi diberi air, diberi pupuk firman Allah. Sekarang dibersihkan dengan apa? Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan ya saudara, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi membersihkan ya kehidupan kita, bersihkan dengan apa? Kembali lagi pakai firman Tuhan. Jadi supaya bisa membersihkan kehidupan kita, supaya bisa berbuah banyak, maka kita bersihkan dengan firman Tuhan. Jadi sangat-sangatlah penting firman Tuhan itu. Dia sebagai air, sebagai pupuk, sebagai sesuatu yang membersihkan kehidupan kita supaya kita bisa berbuah. Selanjutnya, hal apa lagi yang harus dilakukan supaya kita bisa berbuah? Selain dibersihkan, selanjutnya dikatakan masih dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Ayat 4 sampai ayatnya yang kelima dikatakan di sana, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang selanjutnya adalah tetap tinggal dan melekat pada pokok. Ya, saudara, supaya bisa berbuah, jangan saudara sebagai ranting berpisah dari pokok. Ya, kalau sudah terpisah, sudah potong, tidak bisa berbuah lagi. Selain mati, ya, saudara, kering, jadi kayu api, ya. Tapi supaya bisa berbuah adalah tetap tinggal, tetap melekat pada pokok. Artinya apa? Tetap membangun persekutuan yang dekat dengan Tuhan, saudara. Ya, ada perenungan firman Tuhan sebagai air, sebagai pupuk, sebagai membersihkan. Kemudian kita memiliki hubungan yang melekat, tetap tinggal dengan Bapa, maka kita bisa berbuah, kata firman Tuhan. Selanjutnya, ya, hal yang penting juga, yang tidak kalah penting supaya kita bisa berbuah, di dalam Efesus 3 ayat 17. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-17. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Mari kita baca bersama-sama. Efesus 3 ayatnya yang ke-17. Efesus 3 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, salah satu bagian paling penting dari pohon adalah akar. Kalau tidak berakar, kalau tidak ada akar, saudara, akarnya tidak tertancap kuat, pohon itu mudah tumbang, ya. Angin sedikit langsung roboh karena tidak tertanam kuat. Jadi penting sekali. Jadi mesti berakar. Berakar di dalam apa, saudara? Dalam kasih, seperti dalam Kolose. Kolose pasal 2 ayat 7. Di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Jadi harus berakar. Berakar di dalam kasih Kristus, berakar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Pohonnya tinggi besar, tapi kalau akarnya dangkal, tidak tertanam kuat, roboh, mati. Ya. Jadi kita perlu berakar, ya tadi. Kemudian Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Hal yang harus kita lakukan supaya kita memberi buah, menghasilkan buah bagi Tuhan adalah di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang harus kita lakukan di ayat 7 dikatakan apa? Mengandalkan Tuhan. Jadi saudara akan berbuah ketika saudara mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan saudara sendiri. Amin. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kita harus ditanam, kita harus mematikan segala perbuatan-perbuatan daging tadi yang sudah dijabarkan. Kemudian kita harus beri pupuk dan air firman Tuhan. Kita harus bersihkan dengan firman Tuhan. Kita harus tetap tinggal dan melekat dekat erat dengan Tuhan. Kemudian kita harus berakar di dalam kasih Kristus dan mengandalkan Tuhan, sehingga kita terus menghasilkan buah. Amin. Tentunya pada waktu ditanam, pohon tersebut yang diharapkan adalah menghasilkan buah. Dan akhirnya saudara, saya percaya ketika hal-hal ini dilakukan, maka sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, kita akan menghasilkan buah. Alkitab berkata akan berbuah pada musimnya. Amin. Ini yang menjadi hasil ketika kita melakukan semua yang sudah dijabarkan di awal tadi, yaitu kita akan berbuah pada musimnya. Bahkan di dalam Yeremia tadi kita baca Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, bagian akhir dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Bukan hanya pada musimnya, tetapi Alkitab berkata juga tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ini yang akan kita nikmati. Kemudian ketika kita berbuah, maka Tuhan akan dipermuliakan atas kehidupan kita. Amin. Tuhan akan dipermuliakan. Selanjutnya kita akan menjadi berkat buat orang lain. Dan Alkitab berkata, apa yang kita minta akan diberikan, dan yang kita perbuat diberkati dan berhasil. Dan selanjutnya adalah ketika kita terus memberi buah bagi Tuhan, kita akan menerima hidup yang kekal. Haleluya. Jadi saudara, mari kita menjadi orang Kristen hari-hari ini, menyadari bahwa kita punya tanggung jawab. Bukan hanya kita datang kepada Tuhan minta diberkati, minta disembuhkan, minta dipulihkan, minta dilepaskan, minta dibebaskan, tetapi kita mau minta kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan, aku mau supaya hidupku memberi buah. Ya, ini satu mujizat, ya. Jangan hanya kita bangga dengan mujizat-mujizat seperti sakit disembuhkan, ya, lumpuh berjalan, buta melihat dan sebagainya. Namun kita lupa juga, ya, menyadari mujizat di mana kita diubahkan oleh Tuhan dari pribadi yang jahat menjadi pribadi yang baik, pribadi yang memuliakan Tuhan. Amin. Ini juga satu mujizat. Kita melihat orang lain diubahkan, kita melihat kehidupan kita diubahkan mengikuti kehendak Kristus. Dan mujizat terbesar dalam hidup kita, ya saudara. Ya, kalau sakit kita tidak disembuhkan, apa kita akan marah-marah sama Tuhan dan sebagainya? Intinya adalah kehidupan kita menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. Nah saudara, jikalau kita belum memberi buah bagi Tuhan, lewat firman Tuhan yang datang bagi kita, kita merenungkan, Tuhan, saya belum memberi buah, atau buah yang saya hasilkan pahit, ya, tidak dapat dinikmati, ya, bagaimana Tuhan? Ya, jadi kalau kita belum memberi buah bagi Tuhan, atau sudah memberi buah tapi buah kita ya belum tetap, saudara, jangan khawatir, firman Tuhan datang hari ini bagi kita supaya kita diingatkan kembali kalau kita masih ada kesempatan. Amin.
Kalau kita masih diberi hidup, kalau kita masih diberi nafas kehidupan, artinya Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk memberikan buah. 2 ayat terakhir yang kita mau baca di bagian Alkitab di dalam Lukas pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sana ada sebuah perumpamaan yang Tuhan sampaikan, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Mungkinkah ini gambaran kehidupan kita? Mari kita renungkan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Ingat, pupuk apa? Firman Tuhan. Bersihkan pakai firman Tuhan. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Jadi, mungkin kehidupan kita sama seperti perumpamaan ini. Tuhan sudah datang berulang-ulang mau cari buah dalam hidup kita, tapi tidak ada buah yang ditemukan. Tuhan berkata, tebang dia. Tapi masih ada kasih karunia, masih ada anugerah ya saudara. Dikatakan, biarkan tahun ini Tuhan, jangan tebang, aku akan bersihkan. Saudara, bersihkan lagi diri kita dengan firman Tuhan. Lakukan lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita bisa menghasilkan buah. Kalau tidak, maka kita akan datang pada saat dimana kita akan ditebang, ya, dibuang, saudara. Mari kesempatan yang Tuhan beri kita pakai untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang dikatakan, kalau aku hidup, berarti hidup memberi buah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat bahwa hidup Kristen bukan hanya berbicara bahwa kita percaya Yesus, tetapi kita harus benar-benar memberi diri kita menjadi alat kemuliaan Tuhan, berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Perkataan kita, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang sudah diubahkan, yang mendatangkan berkat damai sejahtera bagi orang lain. Orang boleh mengenal Tuhan. Ada buah-buah pertobatan yang saudara, jangan saudara mempermainkan, bermain-main dengan Tuhan. Saudara sudah memberi diri kepada Tuhan, ya, bertobat sungguh-sungguh, kemudian hidup dikuduskan, hasilkan buah-buah roh, dan dalam segala pekerjaan kita hasilkanlah buah-buah pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala di dalam